Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu, nasta'inuhu, nastaghfiruhu, na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, ma ba'du. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, ada satu hal yang menarik kita bicarakan di masa-masa sekarang, bahkan mungkin ini akan berulang sampai nanti, yaitu khilafah. Khilafah secara bahasa berarti kekuasaan yang digantikan. Maka orang yang menduduki ini berarti pengganti yang sebelumnya. Maka disebut sahabat Abu Bakar itu dengan Khalifatul Rasul, pengganti Rasulullah. Beliaulah satu-satunya yang digelari Khalifatul Rasul. Adapun yang digelari Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan berikutnya sampai kepada Sayyidina Ali. Nabi SAW hanya memberikan jaminan bahwa khilafah itu hanya bertahan setelah beliau pemerintahannya 30 tahun, salasuna sana, 30 tahun. Jika kita hitung ternyata benar, Nabi wafat tahun ke-11 langsung digantikan Abu Bakar, dan khilafah Sayyidina Ali berakhir di tahun 40 dan 41 dengan Sayyidina Al-Hasan. Itulah akhir dari khilafah Rashidah, khilafah yang Rashidin, yang langsung dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menyebutkan dalam hadis Imam Ahmad, setelah itu yang terjadi adalah mulkan jabbaran, bukan khilafah. Namanya khilafah Abbasiyah, kekhalifahan Abbasiyah. Namanya khilafah Umayyah. Tetapi baik Umayyah atau Umayyah ataupun Abbasiyah ataupun Turki yang belakangan, semua itu adalah mamlakah. Nabi menyebut mulkan adhan. Mulkan adhan berarti kerajaan yang masih menggigit, berusaha untuk berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Maka disebut adhan. Gerahamnya mencoba untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Tapi kemudian Nabi mengatakan setelah itu berakhir, maka yang terjadi adalah mulkan jabbaran. Kerajaan, bukan khilafah. Meskipun dinamai khilafah, tapi itu adalah kerajaan diktator. Dan itu ditandai dengan berakhirnya kerajaan Utsmaniyah, dinasti Utsmaniyah. Tapi kemudian berlanjut kediktatoran itu pada beberapa kerajaan-kerajaan di tanah Arab, termasuk sekarang yang ada di Haramain, ya. Itu masih kita lihat dibandingkan negeri kita, tentu sangat jabbaran. Mana bisa di sana orang membuat pengajian terbuka seperti di kampung kita, di negeri kita Indonesia. Mana ada di sana orang sembarangan menjadi imam masjid. Ya, semuanya harus diatur oleh mereka. Mana ada di sana orang berani mengata-ngatai pemimpin. Mana ada di sana orang demo. Karena semuanya ada kediktatoran. Inilah yang disebut mulkan jabbaran. Maka fatwa-fatwa yang muncul di masa-masa mereka itu fatwa-fatwa yang sangat menguntungkan monarki kerajaan. Misalnya haram berpartai, haram demokrasi, haram kemudian demo. Jika fatwa itu dibawa ke Mesir sudah tidak relevan. Fatwa itu dibawa ke Suriah sudah tidak relevan, apalagi ke negeri kita. Maka jangan impor fatwa. Imporlah manhaj yang benar. Fatwa diproduksi tergantung dengan tempat. Tapi di satu sisi teman-teman, di luar itu ada pejuang-pejuang khilafah, karena khilafah runtuh dengan runtuhnya Turki Utsmani 1924 Hijriah. Mereka ulama buat muktamar, tapi tidak ada hasilnya. Karena cuma ulama yang bermuktamar, umaranya tidak ikut. Muktamar di Mekah, muktamar di Al-Azhar, muktamar di macam-macam tempat, tapi tidak ada hasilnya. Dulu ayah Buya Hamka pernah ikut muktamar itu, tapi hanya sebatas perdebatan intelektual, hanya isu. Lalu disitulah muncul kesadaran. Di tahun-tahun 1928 muncullah Ikhwan Muslimin Hasan Al-Banna. Kemudian di saat yang sama muncul gerakan-gerakan kembali ke sunnah di India, Jamaat Tabligh.
Kemudian muncul juga gerakan-gerakan Ihya Sunnah, Atsariyah, kebangkitan-kebangkitan. Bahkan di negeri kita muncul Nahdlatul Ulama, muncul Nahdlatul Watan, muncul juga Muhammadiyah lebih awal, bahkan Muhammadiyah 1912. Sedangkan Nahdlatul Ulama secara kultural dan keilmuan sudah ada sebelum Muhammadiyah. Tapi secara organisasi baru dibuat setelah itu 1926 lebih kurang. Sahabat-sahabat yang kalau semua itu adalah usaha untuk menghadapi bahaya akibat kekosongan khilafah. Sebenarnya semuanya bercita-cita mengembalikan khilafah. Maka saya sarankan kepada teman-teman ahli sunnah, kita boleh anti dengan kelompok separatis yang menyebut pergerakannya pergerakan khilafah, tapi jangan anti-anti amat dengan khilafah. Kenapa? Hadis Nabi, dalam hadis Imam Ahmad tadi mengatakan, di akhir nanti akan muncul setelah khilafah atau mulkan jabbaran, masa diktatorisme itu selesai, maka akan muncul al-khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan berdasarkan manhaj kenabian. Ini kata kunci. Kekhalifahan atas manhaj kenabian, jika kalimatnya kenabian, Nabi itu dipilih oleh Allah. Maka orang-orang ini dipilih oleh Allah, bukan dipilih oleh jamaah. Bukan diangkat oleh syekh mursyid, bukan diangkat oleh pengikut. Walaupun kita berkumpul mungkin 2 miliar orang, 3 miliar orang, bahkan 7 miliar orang dan mengatakan si fulan adalah khalifah, tidak akan Allah restui jika Allah tidak memilihnya. Karena itu pilihan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu? Itulah Al-Imam Al-Mahdi. Maka teman-teman, jangan anti amat dengan khilafah. Kita hanya anti khilafah-khilafah yang mengancam keutuhan negeri. Khilafah ala minhajin nubuwah itu tidak akan kontra dengan negeri kita, tidak akan kontra dengan negara mana aja. Justru negara-negara ini nanti akan lebur tanpa perlu ada perseteruan-perseteruan panjang. Karena lawan khilafah Imam Mahdi, kekhalifahan Imam Mahdi nanti bukanlah negara-negara itu, tapi adalah Dajjal. Maka perseteruan kita jangan kemudian membuat kita anti dengan kata-kata khilafah secara mutlak. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, jika betul khilafah itu diatur, maka bagaimanapun cara orang hari ini membuat teori konspirasi, baik kemudian pergerakan bawah tanah, semua itu akan menjadi kosong jika tidak berdasarkan spirit nubuwah. Jadi orang-orang yang akan Allah pilih itu orang-orang yang mewarisi keruhanian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka barulah tepat disebut khilafah ala minhajin nubuwah, bukan khilafah ala fikrah, ya, dengan pemikiran-pemikiran ijtihad. Sang khalifah yang Allah pilih nanti, dia bergerak dengan kolbunya langsung dapat isyarat-isyarat dari Allah. Inilah yang disebut Al-Mahdi. Al-Mahdi disebut dengan imam yang langsung dibimbing, di-guidance oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bijak memahami khilafah, terima mana yang benar, tolak mana yang bertentangan dengan kemaslahatan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.